melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, doa meneguhkan iman. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan ya Tuhan, ajar kami berdoa. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan, untuk kami mengerti kehendak Tuhan, agar kami bertahan sampai garis finish. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penobos, bacaan kita dari Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ke-40. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Ya, doa adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kita untuk berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, mari kita berseru kepada Tuhan. Ketika terbentur tembok atau jalan buntu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Intinya pada segala waktu kita harus berdoa, saudara. Bukan hanya waktu engkau dalam masalah, tapi ketika engkau mengalami sukacita, jangan juga lupa berdoa ya saudara. Seperti ada 10 orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, tapi yang balik cuma 1 orang saudara yang mengucap syukur. Tuhan bertanya, kemana yang lain? Nah saudara, ucapkan syukur di waktu engkau dalam masalah. Ucapkan syukur kepada Tuhan dikala engkau dalam sukacita. Jangan lupa berdoa ya. Doa adalah salah satu ekspresi di mana engkau mengucap syukur. Nah saudara, kenapa kita harus berdoa? Yaitu karena pertama, pencobaan tak pernah sirna. Kita baca Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Ya, percobaan selalu ada. Bahkan Tuhan berkata, berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, semua kita pasti mengalami pencobaan. Yesus ketika ia dibaptis, setelah ia dibaptis, ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, karena kita tahu pencobaan tidak akan pernah sirna, maka berdoalah kepada Tuhan. Pencobaan adalah hal yang disebut Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap manusia. Disitulah engkau akan dilihat seberapa bertumbuhnya engkau di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pencobaan. Saudara ingat Yehezkiel 47 bagaimana dikatakan seorang diukur, yaitu ketika ia berjalan 1000 hasta diukur semata kaki ya saudara airnya. Dia berjalan lagi 1000 hasta kemudian diukur lagi, ternyata sudah selutut ya. Lalu berjalan lagi 1000 hasta diukur lagi, ternyata sudah sepinggang. Nah semua kita akan diukur sampai kemudian dia tidak bisa berjalan, dia berenang mengikuti kemana arah air itu. Jadi saudara, demikian juga kita. Bukankah Paulus juga berkata, dulu aku muda, aku bebas pergi kemanapun. Tapi ketika aku tua, maka diikatkan tali di pinggangnya dan dipergi ke tempat yang dia tidak suka, saudara. Begitulah pertumbuhan keimanan seseorang akan diukur. Ketika engkau mengikut Tuhan, kau akan diizinkan dalam pencobaan-pencobaan. Tapi di tengah pencobaan, seharusnya kalau engkau terus bertekun di dalam Tuhan, hari lepas hari, engkau akan menjadi orang yang mahir menghadapi cobaan. Engkau tahu bagaimana engkau bersikap, engkau tahu bagaimana engkau bertindak, dan engkau akan melakukan tepat seperti apa kata Alkitab, saudara.
Karena kita harus hidup sepadan dengan Injil. Dan ini perlu dilatih sampai engkau memiliki tingkat mahir. Mahir mengampuni bukan hal yang sulit. Memberkati orang yang makimu bukan hal yang sulit. Ketika engkau berjumpa dengan seorang yang memfitnahmu, itu bukan hal yang sulit. Kau berkata shalom dengan ramah dan dengan senyum, saudara. Semua itu perlu dilatih sampai engkau menjadi tingkat mahir. Nah, jadi pencobaan itu tidak pernah sirna. Pencobaan itu datang bisa dari iblis atau bisa dari diri sendiri, saudara, karena dipikat olehnya ya. Dan bermaksud untuk membawa manusia jauh dari pusat rencana Allah. Inilah yang iblis lakukan. Iblis tidak mau satupun di antara kita masuk kerajaan surga. Dia berusaha menarik kita selagi masih ada kesempatan ini. Dia akan berusaha menarik anak-anak Tuhan masuk dalam rencananya, yaitu binasa dalam kerajaannya. Jadi tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, saudara, menjauhkan saudara dari Tuhan. Karena kalau saudara dekat sama Tuhan, dia gak bisa buat apa-apa, saudara. Maka dia akan coba dengan banyak cara. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Karena waktu sudah semakin singkat, geramnya makin dahsyat, ia akan menarik saudara mundur mulai dari mengurangi saudara. Jangan kurangi dari apa yang baik kau lakukan selama ini. Jangan kurangi ibadahmu. Mengurangi ibadah sama saja mengurangi kekuatan Tuhan di dalam hidupmu. Sedangkan iblis tidak pernah mengurangi kekuatannya. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau kekuatan Tuhan di dalam hidupmu mulai berkurang, sedangkan iblis menambahkan kekuatannya, engkau akan menjadi bulan-bulanan baginya. Engkau akan dipermainkan. Sebentar marah, sakit hati, sebentar kecewa, mundur. Saudara mulai pindah gereja lagi, memulai lagi dengan yang baru. Wah, saudara gak sempet. Saya mau bilang sama saudara, tidak ada waktu lagi. Tidak ada penundaan tentang hari dan waktu, sudah semakin singkat. Saudara hanya perlu melanjutkan apa yang saudara sudah rintis hari ini. Apa yang kau sudah mulai hari ini. Tuhan akan menuntun jalan-jalanmu. Jadi saudara, percayalah ada tersedia upah bagi mereka yang tetap mengasihi Allah dan bertahan di dalam pencobaan yang dialaminya. Kita baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Iya, bertahan dalam berbagai pencobaan di depan saudara ya. Tadi dikatakan pencobaan tidak akan pernah sirna, selalu ada pencobaan di depan saudara untuk menguji saudara. Tetapi berbahagialah bertahan supaya saudara barang siapa tahan uji. Tahan uji artinya saudara sudah dalam tingkat mahir. Tahan uji artinya mau diapain aja tetap kukan berdiri di tengah badai. Ini orang yang tahan uji saudara. Matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Dia adalah orang yang bisa abaikan segala kehinaan dan tetap tekun maju pikul salib sampai di garis finish. Nah, Tuhan mau kita jadi demikian sehingga kita memperoleh apa yang dijanjikan, berbahagialah. Nah saudara, ada upah bagi orang yang bertahan ya. Yang kedua saudara, mengapa kita harus tetap berdoa dalam segala sesuatu ya. Karena kehendak Tuhan selalu ada. Lukas 22 ayat 42. Ya Abbaku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, jadi Yesus berkata bahwa jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saudara. Kita punya keinginan ini dan itu, tapi kembali serahkan kepada kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kita, jauh lebih baik dari apa yang kita minta dan doakan ya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tahu hari ke depanmu, tapi kita nggak ngerti. Jadi oleh karena itu, bersyukurlah untuk setiap keadaan yang ada hari ini. Mungkin kita nggak tahu, seperti satu lagu yang berkata, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, tapi ku mengerti sekarang. Ya akhirnya ngerti ya saudara ya. Dulu kita nggak tahu, waktu kita mengalami sesuatu hal yang sangat berat, tapi setelah kita melewati, kita baru bilang, oh ternyata ya saudara. Nah inilah saudara, percayakanlah kepada Tuhan hidupmu. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi percayalah damai dan hari depan yang penuh harapan, itu yang dipikirkan Tuhan buat saudara dan saya. Jadi salah satu tujuan lain dalam berdoa adalah untuk menemukan apakah kehendak Tuhan atas hidup saudara sebagai anak-anaknya.
Saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Daud pernah berkata begini, hampir-hampir aku tergelincir karena aku melihat orang fasik hidupnya diberkati, sehat, subur, gak pernah mengalami tekanan. Tapi aku yang berusaha menjaga kebersihan tanganku, tetapi aku mengalami tekanan seperti orang hukuman setiap pagi. Aku gak ngerti, waktu aku pikirkan aku gak ngerti. Tapi ketika aku masuk ke rumah Tuhan, baru aku tahu ternyata mereka ditaruh di tempat yang licin. Nah saudara, Daud gak ngerti. Kok bisa sih orang yang gak doa, orang yang males gak mau pelayanan, kok hidupnya diberkatin. Aku udah rajin doa puasa, rajin berdoa, melayani sungguh-sungguh, tapi kenapa usahaku belum berhasil? Mungkin sering kita berkata demikian. Tapi belajar dari Daud. Memang dia gak ngerti, tetapi waktu dia datang kepada Tuhan baru dia mengerti kehendak Allah ya saudara. Jadi oleh karena itu jangan cepat mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Saudara hanya perlu datang sama Tuhan. Tuhan akan membuat saudara mengerti kehendaknya dalam hidup saudara. Nah saudara, sesudah kita menemukan kehendak Tuhan, mari kita juga doa untuk membuat kita menundukkan diri pada apa yang dikehendaki itu. Ternyata gak gampang untuk tunduk pada kehendak Tuhan karena kita punya kehendak sendiri. Kehendak daging kita biasanya lebih kuat daripada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi oleh karena itu saudara, berdoalah agar Tuhan mampukan kita melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi menemukan kehendaknya bisa kita lakukan dengan menemukan di dalam Alkitab. Saudara baca Alkitab, saudara akan mengerti kehendak Tuhan dengan selalu mengasah kepekaan rohani kita kepadanya, itu melalui doa. Waktu kau berdoa, Tuhan akan buat kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah inilah saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Belajarlah, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sekalipun kau melalui api, percayalah akan janjinya bahwa engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun kau melewati sungai, percayalah janjinya engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi oleh karena itu tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah pencobaan dan goncangan sekalipun. Engkau tidak perlu takut, kita punya Tuhan yang hebat yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Ketiga, kenapa kita harus tetap berdoa? Karena kelemahan kita selalu nyata. Coba kita baca Lukas 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya, itulah kelemahan murid-murid ya. Yaitu ketika Yesus berdoa dikembali, murid-murid bukannya ikut doa ya, tapi tidur saudara. Nah kita juga selalu punya kelemahan saudara. Dulu saya seringkali berpikir kok bisa ya ada firman Tuhan. Orang bilang gini, ketika tidak bisa datang ibadah dia bilang begini, maaf ya maklumlah ya daging lemah roh penurut, katanya begitu. Saya pikir kok ada ya firman Tuhan yang membuat orang itu tidak datang dengan alasan firman itu ya. Saya juga bingung kok ada ya. Tapi satu hari ketika saya melayani di satu tempat, itu udah pukul sekitar jam 9 malam. Mata saya ngantuk sekali. Saya matanya merem tapi mulut saya tetap berkata-kata. Tiba-tiba saya dengar suara, inilah yang dimaksud daging lemah roh penurut. Oh begitu, saya baru ngerti. Daging saya lemah, pengen tidur, ngantuk banget. Tapi roh saya penurut membuat saya tetap ada di dalam pelayanan. Ini yang dimaksud firman Tuhan saudara. Jadi kalau saudara tidak datang karena alasan daging saudara, itu namanya daging lemah roh lemah. Ya, bukan daging lemah roh penurut. Saudara mengerti? Ya itu ya. Jadi alasan berikutnya mengapa kita harus berdoa adalah karena kita memiliki kelemahan. Yesus menegaskan bahwa roh memang penurut tapi pada dasarnya daging kita lemah ya saudara ya. Jadi roh yang penurut adalah roh yang seharusnya tetap membawa saudara untuk datang kepada Tuhan. Di dalam kelemahan daging saudara, kalau roh saudara kuat, maka roh itu yang akan terus membuat saudara tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah doa itu menjadi pilar kekuatan atau penopang yang akan membantu saudara mengatasi kelemahan itu. Di tengah kelemahan kita, yaitu dengan doa, maka saudara tetap bisa kuat dan kokoh bertahan berdiri di tengah goncangan dan masalah. Ya, dengan kekuatan sendiri kita pasti akan gagal. Kita nggak punya kekuatan untuk bisa melawan dunia ini. Ingat saudara, siapapun saudara, sehebatnya saudara, tanpa kekuatan Tuhan, engkau bukan apa-apa di pandangan setan saudara. Di pandangan dunia, engkau bukan apa-apa, engkau bukan tandingannya. Tapi iblis takut kepada saudara karena engkau punya kekuatan Tuhan. Ya, kekuatan Tuhan yang didapat dengan doa. Ya.
Doa akan mengimpartasikan kekuatan Tuhan di dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara, mari tetaplah berdoa. Itulah sebabnya berdoalah pada segala waktu saudara, ketika kita membutuhkan, karena kelemahan itu bisa terjadi kapan saja ya saudara. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin kita memiliki kekuatan secara rohani. Jadi kekuatan secara rohani saudara dapat dengan doa ya. Jadi doa adalah hal yang terpenting saudara, karena begitu banyak kelemahan kita. Ketika engkau dalam kelemahan kau berdoa, maka kau punya kekuatan. Maka engkau yang tidak berdaya, engkau ditambahkan semangatnya. Wow, keren banget. Banyak orang saudara mengambil keputusan ketika lelah untuk tidak berdoa. Khususnya yang seringkali menjadi rintangan yang begitu besar, yaitu bangun pagi untuk berdoa. Terlebih kalau waktu tanggal merah ya saudara, ya libur, waduh kayaknya pengen banget bangun siang, biasanya kerja bangun pagi begitu ya. Tapi ingat saudara, doa itu kekuatan, tiang yang buat kita bisa tetap berdiri kokoh sepanjang hari yang kita lalui. Karena banyak hal bisa terjadi di depan kita, tapi dengan doa engkau punya kekuatan untuk melewatinya. Engkau akan kuat tetap bertahan berdiri. Jadi oleh karena itu jangan berhenti berdoa. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara lelah bukannya tidur bangun siang. Kalau kau lelah datang pada Tuhan agar kau punya kekuatan. Saudara catat hal demikian. Banyak orang alasan, aduh maaf gak bisa doa pagi, tidurnya aja udah jam 1 karena ada kerjaan yang harus dikerjain. Banyak manusia berkata demikian, tapi saya mau bilang sama saudara, itu salah rumus ya. Karena kalau kau lelah datang sama Tuhan, kau tambah kekuatan. Kekuatanmu bukan karena tambahnya jam tidurmu, tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi kekuatanmu ketika kau datang sama Tuhan, Tuhan akan tambahkan kekuatan kepada saudara. Waktu kau tidak berdaya, bukannya engkau bersedih hati mikirin yang membuat engkau bisa menyelesaikan masalahmu, salah rumus. Tapi ketika kau tidak berdaya, datang kepada Tuhan dalam doamu, maka Tuhan akan bangkitkan semangat kembali buat saudara dan saya. Wow saudara, berbahagialah saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Tuhan yang mau mendengar doa kita, Tuhan yang mendengar seruan kita, bahkan Tuhan yang memberi solusi untuk masalah kita. Jadi yang diperlukan adalah doa. Kalau engkau tidak berdaya, berdoa. Waktu engkau sukacita, berdoa. Dalam segala hal, berdoa ya saudara. Waktu kau berdoa, maka semua beres. Kau sedang serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan janji, Dia akan berperang ganti saudara dan saya ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Doa adalah hal yang terpenting bagi kita orang percaya. Jangan lelah, jangan berhenti berdoa. Karena berhenti berdoa artinya sebentar lagi siap-siap engkau jatuh ya. Karena orang yang berhenti berdoa, maka dia berhenti bernafas alias mati. Orang berhenti berdoa artinya dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka saudara tahu itu ada kesempatan buat iblis. Iblis gak pernah nyerah. Iblis cuma mundur seketika, lamanya menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat baginya? Ketika kau berhenti berdoa. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Jadi doa adalah hal yang penting untuk saudara dan saya lakukan. Karena ketika kita berdoa berarti kita sedang melibatkan Tuhan untuk Tuhan turut bekerja dalam segala aktivitas kita. Dan dalam setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, supaya kita tidak jatuh di dalam masalah tersebut dan kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan kita. Jadi doa dan doa itu adalah kekuatan orang percaya. Berhenti berdoa, kau tidak punya kekuatan. Berhenti berdoa, engkau siap jatuh. Berhenti berdoa, engkau siap binasa. Wow saudara ya. Jadi doa kalau dikatakan adalah nafasnya orang percaya saudara. Ya, oleh karena itu tetaplah berdoa, yaitu di jam-jam ibadahmu, jam-jam pribadimu, tetaplah kau harus terkoneksi dengan surga ya saudara ya. Tetap berdoa. Saya percaya orang yang tetap berdoa, dia juga akan tetap dalam jalurnya Tuhan, tetap dalam tracknya Tuhan. Ketika engkau mengurangi jam doamu, ketika kau mulai berhitung-hitung dengan jam doamu, maka engkau sama saja, engkau tidak sedang melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak engkau libatkan, hati-hati, dunia akan siap mengambilmu dan dunia akan menjauhkan kau dari Tuhan.
Tuhan. Dan ketika kau jauh dari Tuhan, wow, kau jadi bulan-bulanan iblis. Dengar, iblis enggak tanggung-tanggung hari-hari ini. Dia berusaha sedemikian rupa menarik saudara mundur. Dan saya sering melihat ketika orang mulai mengurangi jam doanya, bahkan mulai tidak lagi melakukan apa yang biasa yang baik dilakukannya. Berikutnya ia dikuasai pikirannya oleh dunia. Dan berikutnya gak bisa diomongin saudara. Dikasih nasihat udah gak ngerti. Ia pasti akan bersandar pada pikirannya sendiri. Ia mulai melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Hidupnya tidak lagi dikuasai atau dikendalikan oleh Tuhan. Tapi iblis menjadi pengendali dalam hidupnya. Dan apa yang iblis mau, dia akan menghancurkan dan membinasakan hidupmu. Bahkan bukan hidupmu saja, tapi generasi di bawahmu akan hancur. Iblis tidak akan pernah memberi yang tanggung-tanggung. Dia akan hancurkan sampai binasa. Oleh karena itu jangan engkau biarkan iblis menguasai hidupmu. Jangan kau ikuti ketika kau tahu itu ada pekerjaan setan. Jangan kau ikuti saudara. Apa pekerjaan setan? Marah, sakit hati, kecewa, gak bisa ngampuni, mulai malas ikut doa, mulai gak melayani, mulai mundur, mulai pindah lagi gereja. Itu adalah pekerjaan setan yang berusaha membuat engkau tidak melanjutkan sampai tuntas pekerjaan yang dipercayakannya kepada saudara. Jadi saudara ingatlah, Tuhan tidak pernah melin-plan menempatkan saudara. Saudara harus catat ini. Engkau ditempatkan di satu wadah, di situ Tuhan yang memanggil, memilih menempatkan engkau. Tuhan gak pernah pelin-pelan menempatkanmu dan berkata ternyata engkau gak di sini, di tempat lain sana, itu tempatmu. Ketika engkau di tempat lain sana, Tuhan bilang ternyata gak di sini juga deh, di sana. Gak mungkin saudara. Tuhan menempatkan saudara itu dengan tepat. Di mana saudara berada hari ini, engkau mulai mengenal Tuhan di tempat di mana engkau tertanam hari ini, disitulah tempat sesungguhnya engkau disempurnakan. Disitulah tempat sesungguhnya engkau diselamatkan. Itu adalah bahteramu. Ya, itu adalah bahteramu. Jangan sampai engkau kehilangan bahteramu di saat Tuhan mengirimkan air bah seperti pada zaman Nuh. Jangan sampai engkau masih di luar bahtera. Engkau masih jadi orang yang gak jelas. Tertanam di mana gak jelas. Lalu tiba-tiba sangkakala terakhir berbunyi. Waduh cilaka ya, bisa tertinggal saudara. Biarlah engkau menjadi orang yang jelas. Di mana engkau ditanam Tuhan, disitulah dicatat di surga. Di mana engkau terikat, apa yang kau ikat di bumi itu akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi itu akan terlepas di surga. Jangan sampai ketika engkau melepaskan dirimu di tempat di mana engkau berada di tanam Tuhan. Dan di saat itu sangkakala berbunyi, waduh cilaka ya saudara ya. Engkau jadi orang gak jelas karena surga sedang melepas namamu. Namamu sudah tidak tercatat lagi karena engkau sedang tidak mengikatkan diri. Jadi oleh karena itu saudara, kita pelajari hari ini tentang kekuatan dan kuasa doa bagi kita orang percaya. Bahwa doa itu akan meneguhkan iman saudara. Doa itu memberi kekuatan untuk kau bertahan. Doa itu membuat engkau punya solusi dalam setiap masalahmu. Berbahagialah kita punya sarana yaitu doa. Ya, sehingga engkau tidak akan jatuh. Percayalah, ketika dalam keadaan apapun berdoalah kepada Tuhan. Dimanapun kau berada, asalkan jangan kau lagi nyetir engkau merem ya. Waduh bahaya ya saudara ya. Doa gak harus merem. Doa juga ketika engkau melek pun kau berdoa ya saudara. Ketika engkau melihat alam begitu indah, engkau berdoa, Tuhan betapa bersyukur ya. Tuhan menciptakan alam yang sangat indah ya, begitu ya saudara. Dimanapun kita berada kau bisa berdoa saudara. Dimanapun, di ruang manapun kau bisa berdoa. Karena kita sudah ada di era perjanjian baru. Engkau tidak ada di perjanjian lama di mana gak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Hanya para imam yang menguduskan dirinya. Imam yang tidak kudus aja masuk ke ruang maha kudus mati saudara. Ya, jadi oleh karena itu berbahagialah, tirai pemisah itu sudah terbelah menjadi dua ketika kematian Yesus. Dan Yesus berkata sudah selesai. Maka tirai pemisah itu terbelah dua. Jadi siapapun boleh datang sama Tuhan. Boleh gak saudara bangun tidur langsung berdoa? Boleh ya saudara. Dimanapun saudara berada, saudara bisa berdoa. Karena doa itu kekuatan. Karena dengan doa engkau kuat. Dengan doa engkau punya solusi. Dengan doa engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan setiap masalahmu. Betapa engkau akan bersyukur karena Tuhan. Betapa engkau akan berbahagia karena Tuhan. Karena Tuhan penolong kita satu-satunya. Dan kau hanya bisa menemukan itu di dalam doa.
Ya, Tuhan akan membimbing, menuntun, mengajar, karena doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan secara langsung, saudara. Bahkan sarana yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui bahasa roh. Adalah bahasa saudara dengan Tuhan secara langsung. Iblis juga tidak akan mengerti apa yang kau katakan. Maka berdoalah di dalam roh, berbahasa roh lah saudara. Engkau akan merasakan ketika engkau mulai berbahasa roh, engkau akan rasakan begitu kedekatanmu dengan Tuhan. Tuhan gak jauh, Tuhan dekat, kita bisa menangis begitu, rasakan kehadirannya. Oleh karena itu mulailah serius dengan Tuhan, mulailah fokus dengan Tuhan. Hai anak-anak muda, saya mau katakan kepada engkau, hari ini waktunya bangkitnya generasi anak-anak muda. Tuhan akan bangkitkan hari-hari ini. Kalau kau adalah usia masih muda, tapi kau mau datang kepada Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh, percayalah, engkau akan menjadi anak-anak muda yang berbeda dengan anak-anak muda lainnya. Kau akan menjadi anak muda yang hebat, yang diperlengkapi, dipakai Tuhan, diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Bahkan kau akan menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Halo buat anak-anak muda. Kita orang tua sampaikan kepada anak-anakmu bahwa ini waktunya anak-anak kita Tuhan akan pakai dengan hebat dan luar biasa. Generasi-generasi muda, generasi Yeremia, bangkit dan semangat saudara. Jadilah berbeda dengan dunia dan percayalah masa depanmu adalah dijamin oleh Tuhan. Masa depanmu adalah pasti. Engkau akan menjadi anak muda yang hebat. Bukan hanya dalam dunia, yaitu dalam pekerjaan, tapi dalam sekolah. Tapi engkau juga akan menjadi anak muda yang hebat di dalam dunia rohani. Engkau akan siap menjadi anak panah di tangan pahlawan. Engkau akan menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Dan inilah waktunya anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus dan memiliki cinta yang mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Dia akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, bangkit semangat cari Tuhan. Ingat hari dan waktunya sudah semakin singkat. Doa, 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 doa itu adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Jangan berhenti berdoa. Berhenti berdoa, engkau sedang mengurangi kekuatanmu. Berhenti berdoa, engkau artinya siap untuk jatuh. Jadi tetaplah berdoa. Saya akan berdoa buat saudara yang mungkin jam-jam doamu mulai berkurang hari-hari ini. Karena banyak urusan dan kesibukanmu yang lebih kau utamakan. Hari ini kita tobat. Hari ini kita mau tetap berdoa dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa kami berdoa ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami ya Tuhan. Mantapkan hati kami untuk kami tetap berdoa. Sebab tidak seorang pun yang dapat datang mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Biarlah karuniamu Tuhan menarik kami untuk dekat kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan di waktu yang sudah semakin singkat ini, sehingga kekuatan Tuhan ada bersama kami, membuat kami selalu berkemenangan dalam segala hal dan bertahan sampai garis finish. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, saya terus mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami GOB Generation of Breakthrough. Silakan saudara catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu untuk bergabung di dalam komunitas pemuritan GOB. Ada doa pagi, ada pemuritan, ada banyak hal aktivitas lainnya untuk membuat iman kita semakin kuat dan kita bertahan. Walaupun kau lihat tidak seperti kau harapkan, walaupun kau dengar sangat mengecewakan, bahkan kau hadapi sangat menakutkan, saudara maju terus, selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Tuhan Yesus berkati. Catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan beri nomor link Zoom buat saudara untuk kita bergabung bersama-sama secara online. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.